Sebagian warga di perumahan Cirende Permai dan Kampung Poncol serta Kampung Gintung masih terlelap dalam tidurnya. Tidak ada yang menyangka sebuah musibah dahsyat akan terjadi beberapa saat lagi. Tanggul Situ Gintung, Cirende, Tangerang, Banten mendadak jebol. Lebih dari 2 juta meter kubik air menghantam daerah sekitar, termasuk perumahan Cirende Permai, perumahan Bukit Pratama, Kampung Gintung, dan Kampung Poncol. Air bah juga merusak bangunan Fakultas Kesehatan dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Air yang bergemuruh dengan dahsyat menghempas dan menghancurkan rumah-rumah warga, merendam areal seluas 10 hektar di bawahnya. Fatullah 61 tahun hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh di rumahnya saat itu, yaitu di Kampung Gintung RT 4 RW 8 Cirende, Ciputat. Saat itu terdengar gemuruh air dahsyat. Perasaan Fatullah tidak enak. Laki-laki itu curiga suara datang dari Situ Gintung. Belakangan memang banyak warga di kawasan tempat tinggalnya yang mengkhawatirkan kondisi tanggul Situ Gintung. Bila tanggul jebol, kawasan tempat tinggal mereka tentu akan dihantam air bah yang luar biasa. Seperti dikutip dari Tempo, Fatullah berpikir cepat. Dia pun membangunkan 8 anggota keluarganya untuk mengungsi ke lantai 2 rumahnya. Tetapi ajakan itu sudah sedikit agak terlambat karena air sudah mencapai lantai 2 yang tingginya sekitar 2 meter. Air menyapu mereka. Fatullah terseret air bah. Demikian juga Jamaluddin dan Narlan Bok, anak menantu Fatullah. Fatullah berhasil menyelamatkan diri ke atap sebuah toko bahan bangunan. Laki-laki itu sempat terseret air bah. Tubuhnya berkali-kali terbentur bangunan di sekitarnya, namun dia selamat. Jamaluddin dan Narlan Bok, sang menantu, berhasil diselamatkan warga yang menarik keduanya di jembatan Pratama Hills yang jaraknya ratusan meter dari rumah mereka. Satu anak Fatullah lainnya, yaitu Nur Aini, terseret arus hingga Sungai Pesanggrahan, namun dia berhasil diselamatkan. Fatullah bersyukur seluruh anggota keluarganya mampu diselamatkan, meskipun dia juga sangat bersedih karena banyak tetangganya yang meninggal atau hilang. Nasib tragis dialami Ferry. Bocah kelas 7 SMP saat kejadian berlangsung harus rela kehilangan seluruh anggota keluarganya saat musibah terjadi. Bapak, ibu, dan kakak serta adiknya meninggal. Ferry selamat dengan kondisi trauma toraks akibat hantaman benda keras pada dadanya. Sementara itu Cecep, 63 tahun, salah seorang warga Kampung Gintung, memberi kesaksian bagaimana air bah datang dengan cepat menghajar mereka. Cecep sempat menggendong istrinya untuk menyelamatkan diri,
namun kemudian istrinya terlepas karena diterjang air bah. Istri Cecep kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebanyak 300 rumah di sekitar tanggul rusak dan hancur. Air bah juga menerjang perumahan Cirenda Permai dan perumahan Bukit Pratama. Air datang sangat cepat. Kedalaman Situ Gintung yang mencapai 10 meter hanya tersisa cekungan kecil air karena semuanya sudah terkuras cepat. Namun beruntung sejumlah warga di RT 01 RW 08 Kampung Gintung. Mereka sudah memperkirakan tanggul itu sewaktu-waktu jebol, mengingat rumah-rumah sekitar sudah mulai digenangi air beberapa hari sebelumnya. Pemerintah waktu itu menyatakan bahwa cuaca ekstrim membuat hujan turun sepanjang hari sehingga air dari tanggul meluap dan tumpah. Kamis atau sehari sebelumnya, curah hujan di wilayah Ciputat Timur memang cukup tinggi, mencapai 113,22 mm per hari. Tanggul yang terbuat dari tanah, tidak ada pengerasan batu, akhirnya erosi dan jebol terkena hujan. Demikian versi pemerintah. Namun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengaku menemukan adanya kerusakan tanggul sejak Desember 2008. Pada 5 Desember 2008, sejumlah peneliti BPPT mendapati keganjilan di Situ Gintung. Saat mengadakan pengamatan visual di sana, mereka mendapati retakan dan rembesan di dinding tanggul. Hal ini sudah disampaikan ke pemerintah. Konstruksi tanggul Situ Gintung sudah tua usianya. Situ Gintung dibangun pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1932 dan selesai pengerjaannya setahun kemudian. Berbeda dan fungsinya sekarang sebagai daerah konservasi dan wisata, awalnya Situ Gintung difungsikan sebagai waduk irigasi. Saat musibah terjadi, 100 orang tewas.